Udah tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Salsa Putri dengan NIM 3221452. Bersama rekan saya, Adalah Indriani dengan NIM 3221439. pada hari ini kami akan melakukan presentasi melalui Zoom online, menjelaskan mengenai klasifikasi sebuah data menggunakan aplikasi RapidMiner. Untuk mata kuliah apa, Kak? Sistem pendukung keputusan. Nah, berikut kami mempunyai sebuah data barang seperti yang teman-teman lihat. Data barang di sini berbentuk Excel, di mana data barangnya memiliki kode, nama produk, stok saat ini, harga jual dengan status aktif atau tidak aktif. Aktif ini artinya data tersebut masih ada, kita beranggapan data ini produk ini masih aktif, masih dijual, dan tidak aktif itu barang itu sudah tidak dijual kembali gitu. Untuk masuk ke dalam RapidMiner, kita masuk dulu ke aplikasi RapidMiner. Lalu kita import data tersebut dari Excel. Pilih import data dari My Computer. Lalu kita pilih Excel, jangan lupa. Kita cari file data barang yang kita punya tadi. Databarang.excel. Ini dia. Lalu kita next. Ini gimana Kak? Kita pilih di sini ya Kak? Ya, dari nomor barangnya sampai ke status barang terus di blok. Ini kita blok saja ya. Kita blok Ya, sampai keseluruhan data yang ada di dalam tabel. 73 record atau 73 baris. Lalu next ya Kak. ya. Lalu kita next. Oke. Lalu jangan lupakan kita harus ada ID-nya dalam data tersebut. Nah, ID ini kita bisa letak di kode SKU, kita cengrol jangan lupa. Kita jadikan ini ID. Oke. Nah, di dalam import data pada RapidMiner ini, mereka secara otomatis akan mengubah tipe data tersebut. Nah, ini secara langsung ya Kak ya dari RapidMiner sendiri. Untuk yang bernilai angka ini bernilai integer dan lain sebagainya. Lalu kita jangan lupa juga untuk menjadikan tabel yang lain kita ubah menjadi label. Kita tekan label, maaf saya salah. Label, kita oke. Ya Kak Lela, terus kita lanjut. Next ya. Kita letakkan data ini di local repository, data barang, lalu finish. Oke. Ini sudah langsung dikelompokkan antara ID dengan label. Pada resultnya, ini pun udah ada. Lalu kita ada example setnya, maaf. Ini yang tadi, data yang tadi. Kita kembali ke desain. Data kita yang tadi di sini, di sebelah training resource ini, kita cari data barang yang tadi, lalu kita tarik aja ke dalam proses ini, menjadi retrieve data barang. Lalu untuk operatornya, kita bisa pilih operatornya mau operator apa gitu. Nah, untuk yang memudahkan kita coba aja di modeling.
lalu kita ke prediktif, dan lalu ke trace. Kita pakai atau kita menggunakan decision tree yang sederhana. Di decision tree, kita tarik, kita letakkan ke sini. Nah, lalu kita hubungkan retrieve data barang ini kepada training decision tree. Nah, input TRA ini adalah input training set atau TRA. Nah, port ini merupakan output dari operator retrieve. Operator retrieve. Output ini dari output dari operator lain juga dapat digunakan oleh port ini. Gitu. Kita bisa tarik ke lain gitu. Nah, selain pada operator ini juga terdapat output model ya. Mod ini artinya model, kita gedein aja. Mod ini artinya model. Mod ini akan mengonversi atribut yang dimasukkan menjadi model keputusan dalam bentuk decision tree. Kita hubungkan ini kepada garis result. Resultnya kita hubungkan aja. Lalu ada IXA. Nah, IXA ini juga merupakan port yang menghasilkan output tanpa mengubah inputan yang masuk melalui port ini. Port ini biasa digunakan untuk menggunakan kembali sama example set di operator lebih lanjut atau untuk melihat example set dalam hasil workspace. Kita hubungkan aja. Lalu kita execution, kita klik saja. Di sini example setnya udah ada hasil dari retrieve data bareng tadi. Ini agak beda ya. Aktif-aktif. Di sini bisa terlihat langsung atau diurutkan secara ini. Ini udah. Boleh selanjutnya dijelaskan, Kak? Di bagian apa desain coba. Di weight ini juga bisa dihubungkan. Iya, betul. Pelajarannya. Nah, Ya. Sini dapat apa di tampilan ini ada atribut sama weight-nya. Itu karena di desainnya udah kita kan weight sama yang tadi ya. Nah, berarti ada atribut atau ini memberikan kesimpulan apa tuh, Kak, kira-kira? apa atribut yang kita gunakan sama apa weight ini kayak nilai rata-rata dari barangnya. Umurnya. Kita juga bisa melihat dari wake visualization yang ada. Ini misalnya kita mau ubah ke bar column. Gitu. Nah, ada satu juga, kita bisa coba atau kita kembali ke desain. Nah, kita coba buat satu keputusan itu menggunakan pohon keputusan. Kalau ini kita gunakan decision tree, kita coba yang lainnya menggunakan cross validation. Nah, atau operator X validation. Nah, operator ini melakukan validasi silang untuk memperkirakan kinerja statistik operator pembelajaran. Nah, biasanya pada set data yang tak terlihat. Jadi kita bisa coba aja. Kita hubungkan dulu. Ini kita delete aja. Kita coba validation. Kita coba operator lain. Cross validation. Kita tarik aja ke sini. Lalu kita hubungkan ke X-nya. Lalu jangan lupa kita hubungkan ke semuanya. Ke resultnya. Modnya kita hubungkan juga. X-nya juga kita hubungkan. Tesnya juga kita hubungkan. Lalu kita oke. Nah, di sini prosesnya terbagi menjadi dua karena namanya cross validation, terbagi menjadi dua untuk data training dan data testing. Nah, data trainingnya kita kan menggunakan decision tree kan.
Yang tadi kita bisa masukin decision tree. Decision. Kalau susah, kita cari aja, kita klik di modeling, prediktif, lalu di trees. Decision tree, masukkan ke dalam sini. Jangan lupa dihubungkan saja trainingnya. Lalu untuk mode-nya itu kita hubungkan juga. Nah, untuk data testingnya kita menggunakan apply model. Nah, kenapa kita menggunakan apply model? Penggunaan apply model di sini, apply model, nah sini kita masukkan ke dalam sini. Operator ini menerapkan suatu model terlatih pada sebuah example set, pada sebuah data tadi. Nah, sebuah model pertama kali dilatih di sebuah example set. Model pertama kali dilatih di example. Informasi yang berkaitan dengan example set itu dipelajari oleh model. Maka model tersebut dapat diterapkan pada example set yang lain dan biasanya untuk prediksi. Semua parameter yang diperlukan disimpan dalam objek model. Jadi kita hubungkan aja modnya, lalu tesnya juga kita hubungkan. Lalu ada pun juga kita pakai performance salah satu operatornya. Kita juga memiliki port output yaitu performance. Performance. Kita pilih aja performance yang ini. Kenapa kita pilih performance? Port ini memberikan performance vector. Kita menyebutnya output performance vector untuk saat ini. Nah, performance vector dalam daftar nilai kinerja kriteria. Example set yang diberikan sebagai masukan dilewatkan tanpa mengubah ke output melalui port ini. Performance. Oke ya, kita coba. Kita hubungkan ini, lalu kita hubungkan ini ke per-nya, exa-nya ke data testnya, per kita gini. Oke. Lalu kita execution. Nah, menggunakan cross-validation ini bisa memprediksi apakah data tersebut ke depannya akan aktif atau tidak aktif gitu. Nah, bisa aja dari status data yang tidak aktif itu diprediksi berdasarkan data tersebut, berdasarkan cross-validation bahwa data tersebut ke depannya akan aktif kembali dengan nilai confidence 0,100 atau 0,900. Nah, di sini ada nilai confidence-nya. Nilai confidence tidak aktif dan nilai confidence aktif dihasilkan dari perhitungan yang dilakukan oleh RapidMiner sendiri. Gitu. Ini menghasilkan prediction, lalu kita bisa statistik atau visualization bisa juga. Katanya. Oke. Jadi bagaimana Kak Lela? Ya, bisa Jadi gimana penjelasannya Kak? langsung aja. Oke, terus ini langsung. Nah, tampilan decision tree-nya coba. Ini. Oke. Dari hasil yang kita bikin tadi, ini hasil decision tree-nya udah
dari nomor harga jual ini yang aktif sama yang tidak aktifnya di per apa nih? Per harga. Iya. Lalu adapun data resultnya berisi tentang atribut dan weight-nya. Dengan atribut harga jual, dengan berat untuk penilaian rata-ratanya 0,501 untuk dan dengan stok saat ini 0,397. Harga jualnya lebih tinggi juga ya. Ada yang mau ditambahkan, Kak? Oke, demikian presentasi kami. Lebih dan kurang, mohon maaf. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan semoga sedikit demi sedikit ada pemahaman yang dapat diambil. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.